Ya, kita lanjutkan pemirsa. Saya ingin ke Mas Dede. Mas Dede juga salah satu orang yang kemudian mendukung hak interpelasi dari DPRD dan juga nampaknya tidak mendukung adanya Formula E. Iya, iya. Jadi saya harus disclaim dulu ya, bahwa hari ini saya diundang dan berbicara tidak atas nama sebuah institusi partai politik ya. Jadi saya hadir di sini sebagai Direktur Eksekutif dari Center for Youth and Population Research dengan kapasitas saya sebagai peneliti, dan harus saya disclaim yang kedua bahwa peneliti itu tidak bebas nilai. Gitu. Jadi peneliti itu boleh untuk tidak bebas nilai. Nah, berbicara soal Formula E sekarang. Saya ingin memulainya dari oke, kita bicara Formula E, kita membicarakan uang triliunan rupiah yang dimana itu uang berasal dari pajak rakyat atau warga DKI. Ya. Yang dimana menurut instruksi Gubernur nomor 49 tahun 2021 itu akan dianggarkan total itu di atas atau tembus 5 triliun rupiah. Ya. Saya ingin mengajak kita untuk kembali ke janji Pak Gubernur tahun 2017 lalu di saat menyusun anggaran. Ada 5 prinsip di dalam menyusun anggaran, yaitu yang pertama adalah melihat RPJMD. Itu yang paling pertama ya, melihat RPJMD, melihat aspirasi warga, lalu transparansi, dan yang terakhir adalah kepentingan warga itu dapat dikomunikasikan, gitu. Nah, kembali lagi kepada Formula E. Pertama, Formula E itu tidak ada di RPJMD. Artinya apa? Artinya Pak Anies dalam hal ini sudah melabrak sendiri, mengingkari sendiri janji politiknya, itu yang pertama. Anda punya data, boleh sambil berdiri mungkin dijelaskan ini? Ini sebenarnya bukan data, ini hanya mind map saya untuk pengingat. Kira-kira argumen saya boleh sambil mungkin berdiri, bisa dijelaskan di sini Mas, karena kalau kita lihat tulisannya agak kurang begitu jelas di sini. Oke, duduk aja kali ya. Karena catatan saya ada di sini. Oh, bebas, boleh, bebas. silakan. Catatan saya ada di buku sebenarnya. Ini hanya mind map aja. Pak Sarif sudah ini nunggu. karangan ini. Sudah nuduh karangan katanya. Oh ya, ini memang saya yang buat. Akan dijelaskan, tenang. Ini memang saya yang buat. Kita tunggu dijelaskan dulu. Tadi yang pertama itu adalah Formula E tidak ada di RPJMD. Lalu ada ucuk-ucuk beban pengeluaran yang kita nggak tahu dari mana. Lalu yang kedua, Formula E tidak ada di Pergub nomor 68 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan strategis daerah. Lalu yang ketiga, Formula E tidak termasuk dan tidak memenuhi kriteria keadaan darurat atau keperluan mendesak menurut PP nomor 69 tahun 2019. Ya, kalau kita bicara keadaan mendesak darurat itu bisa macam-macam. Misalnya saat ini DKI itu tingkat pengangguran terbukanya itu naik hampir 2 kali lipat dan itu mencetak rekor baru. Dan itu kira-kira di kisaran hampir 11% hari ini. Kedua, tingkat kesempatan kerja DKI itu menurun terus dari 2018 yaitu 93,8, di tahun 2020 ini 89. Lalu juga ada kemiskinan dan ketimpangan itu juga meningkat di atas rata-rata angka nasional. Belum lagi kita berbicara soal ketimpangan air bersih, belum lagi kita berbicara soal keberlangsungan Jakarta akibat climate change, akibat turunnya permukaan tanah dan lain-lain. Inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari keadaan darurat atau keperluan mendesak. Nah, ini yang terakhir, yang keempat, Formula E itu tidak pernah ada ya kajian investasi dan bisnisnya yang menyeluruh ya. Itu disampaikan kepada publik, kepada DPRD secara transparan agar jelas siapa yang diuntungkan, berapa angkanya, apa keuntungannya jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Nah, ini semuanya harus jelas. Sekarang ini Pak Anies dan juga rekan-rekan dari Pemprov selalu mengatakan ini akan menguntungkan hotel, UMKM, pedagang kaki lima. Oke, buktikan mana dia. Saya sudah mendengar bahwa sudah ada studi kelayakan awal, garis bawahi kata awal ya. Tapi ini lebih lucu lagi. Studi kelayakan belum selesai tapi dana sudah digelontorin. Ini bagaimana? Nah, oleh karena itu saya mendukung ya. Terlepas tujuannya apa, setiap orang pasti punya tujuan politis. Pak Anies pasti punya tujuan politis untuk mengadakan Formula E. Semuanya ada tujuan politis, tapi yang jelas di sini ada tengah-tengah kita yaitu masyarakat. Ya, masyarakat itu harus jelas. Di antara bau-bau amis yang tadi, jangan dibuat lebih amis lagi dengan menolak dibukanya event Formula E ini secara terang benderang. Terlepas kita dapat lisensi, mungkin kita jadi lebih dikenal dunia, itu kan jadi salah satu pertimbangan pemerintah juga. Oh ya tentu, makanya itu harus ada kajiannya. Oke. Nah, saya ingin mencoba untuk mengomentari Formula E-nya ya. Ini data saya mencatat ya.
Formula E itu merugi 1,9 triliun rupiah, catatan dari Forbes Magazine, dalam 4 tahun. Menariknya, walaupun pagelarannya merugi, nilai jual Formula E itu meningkat. Jadi buat apa kita bayar mahal-mahal, ya kita rugi. Yang punya nilai itu malah meningkat, bukan kita. Oke, berhenti situ. Bang Ges, silahkan. Mengapa kita bayar mahal-mahal terus rugi? Formula E juga dibilang katanya bau amis, Bang Ges. Makasih. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada warga Jakarta karena COVID hari ini angkanya di bawah 5.000. Ini kerja kolaborasi yang luar biasa. Insya Allah menjadi harapan kita bersama agar ekonomi segera tumbuh dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Yang kedua, konteksnya saya ingin mengatakan bahwa Formula E adalah salah satu cara yang sudah lama diusahakan untuk menjegal Anies. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi sebatas itu. Tetapi sebelum saya membahas itu, saya membahas Pak Pontas dulu ya, supaya jelas. Belak-belakan sekali nih Bang Ges sepertinya. Pak Catatannya Pontas sudah panjang. mengatakan bahwa indikasi awal itu perusakan cagar budaya di Monas, Pak ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bukan bertanya, saya ingin menjelaskan. Dulu kalau saya mau beli donat Pak di Monas Pak. Kalau saya mau nonton di Monas. Nama bioskopnya Presiden Theater. Tempat bowlingnya namanya Twin. Tempat diskotiknya namanya Airquick. Tempat balapan motor di putaran Monas Pak. Tempat Jakarta Fair di Monas. Donat itu kalau mau beli di Jakarta itu nunggu Jakarta Fair. Cagar budayanya sebelah mana? Yang kita maksud dengan cagar budaya. Jadi mohon maaf Pak, karena Bapak anggota DPRD, jadi kalau Bapak bicara tentang cagar budaya dan Bapak adalah anggota DPRD DKI, ya mohon ngertilah tentang DKI itu, terutama tentang Monas gitulah. Yang kedua, saya ingin bicara tentang sebuah novel. Judulnya Laila Majnun, dikarang oleh Nizami. Nama tokohnya itu adalah Kais dan Laila. Syairnya berbunyi, engkau adalah mahkota yang diperuntukkan untukku, tapi yang menghiasi kepala orang lain. Gubernur DKI diharapkan menjadi mahkotanya untuk PDIP dan PSI. Tapi mahkota gubernur itu menghiasi kepala Anies. Sakit hatinya nggak hilang sampai sekarang. Oke, dalam konteks itu, jadi kalau dikatakan tadi bahwa ini hanya semata-mata tentang uang rakyat, dan saya katakan dengan jelas dan tegas, datanya ada, walaupun saudara Dedek menyatakan saya tidak di PSI, tapi ini adalah yang bicara Sekjen PSI, dia katakan secara jelas, ajakan Antoni tidak lepas dari hasil survei Indometer yang menempatkan Anies sebagai salah satu calon presiden terkuat di antara kepala daerah lainnya. Saya ingin mengajak teman-teman partai maupun masyarakat yang masih pro dengan nasionalisme kita. Saya kira kita harus ada barisan nasional yang secara serius menghadang. Saya ulangi, kita secara serius menghadang figur ini. Bang Ges, jadi artinya hak interpelasi yang kemudian diajukan oleh PSI dan juga PD ini semata-mata bukan untuk rakyat. Ada unsur politis di sana. Fakta. Silahkan dibaca. Sekjen PSI. Mau bicara apa kita? Jadi dalam konsep, sebentar Pak ya. Jadi kalau berbicara tentang Jakarta, tentang uang rakyat, tentang mengawal uang rakyat, saya berikan contoh. LRT Rawamangun Kelapa Gading, jaraknya 5,8 km. Biaya berapa? 6,5 triliun. Berapa kos operasionalnya? Efektif nggak? Tidak. Apa pernah dimasalahkan? Tidak. Ada jembatan di Kemayoran ambruk. Pernah dipermasalahkan? Tidak. Awal dipermasalahkan, semua teman-temannya Dede ini memasalahkan. Begitu tahu bahwa jembatan itu bukan yang membuat, Pemprov itu adalah kerjaan Seknek, berhenti semua. Ada inkonsistensi di sana. Nah, dalam konteks itu, saya ingin bicara tentang air bersih. 2 hari lalu Anies menyatakan,
seluruh air di wilayah Jakarta diturunkan dari 25.000 menjadi 1.000 lebih di Pulau Seribu. Ada keadilan sosial yang dibangun. Terakhir ini, bicara tentang uang rakyat, bicara tentang Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Anda berdua, bukan hanya kepada persoalan uang rakyat. Ketika akuarium digusur, bukan hanya digusur, KTP mereka dicabut, anak mereka tidak bisa bersekolah. Mereka kehilangan hak sebagai warga negara. Di tempat dia dilahirkan, di tempat ayah dan ibu mereka dilahirkan. Di mana kalian? Ya, mungkin Begitu soal supaya Formula tidak E out ada of bahan. context. Wow, terima kasih.